Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita berjumpa lagi untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 2. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan itu sama. Bisa juga diartikan jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kemudian, kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah disebut dengan dusta. Dusta adalah kata lain dari bohong. Jadi, kebalikan dari sifat jujur itu adalah dusta atau berbohong. Mengapa sih kita harus jujur? Ya, karena sifat jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi, kenapa sih kita kok harus jujur? Agar tidak ada orang yang tersakiti. Intinya seperti itu. Atau agar tidak ada orang yang dirugikan. Sifat jujur ini bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Setiap apa yang kita katakan itu harus yang jujur dari hal-hal yang kecil dulu. Maka ini akan terbiasa menjadi hal-hal yang besar. Sifat jujur ini sifat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita nanti dipilih oleh Allah menjadi pemimpin di negara ini. Maka sifat ini wajib kita miliki. Untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdillah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Oke, selanjutnya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu salah. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur walaupun pahit rasanya. Jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan,
dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Selanjutnya, amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Amanah itu dibagi menjadi 3, ada 3 macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah SWT yaitu menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak antara manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min surah ke-23 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surah Al-Mu'min surah ke-23 ayat 8. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah ini sama halnya dengan kita melakukan sesuatu hal yang sedikit tetapi terus-menerus. Itu namanya istiqomah. Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Oke, sikap istiqomah ini juga diperintahkan oleh Allah pada Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati.
Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah SWT, dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat atau di hari akhir nanti, karena Allah SWT menjamin keselamatan mereka. Hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, belajar mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Demikian penjelasan dari saya tentang 3 sifat, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan kita tutup pelajaran yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini, dengan membaca hamdalah bersama, kemudian dilanjutkan dengan bacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.